Ini Pak. Jadi saudara Irjen, saudara itu harus tahu ini. Ya, proses itu, dan itu terjadi Menteri Agama melakukan pelanggaran yang seharusnya Irjen menegur. Anda nih sebagai Inspektoral Jenderal yang memiliki bagan begitu luas, memakan banyak anggaran, apa fungsi Anda? Saya lihat di sosial media, di berita-berita Anda memuji-muji aja. Layanan lebih bagus. Terus Anda itu sebagai, kalau dalam sebuah perusahaan kan quality control, quality assurance, apa yang Anda lakukan dalam hal ini? Kenapa nggak ada rilis-rilis Anda bahwa ini tidak benar, ini harus dibetulkan? Kenapa Anda loloskan semuanya aja? Yeah. Pengawasan Anda itu harus mulai dari kenapa sampai ada kuota haji khusus 50%, lalu kenapa ada haji khusus yang 0% dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, sampai sejauh mana fungsi Irjen itu untuk paling tidak mengingatkan bahwa ada pelanggaran khusus seperti itu. Silakan Pak Wahid. Terima kasih pimpinan. Saudara Irjen, saudara tahu nggak tentang kuota haji, pembahasan haji, dan menjadikan itu biaya haji, itu perjalanannya tahu nggak? Maksudnya perjalanan? Dari mulai pembahasannya, dari mulai apa? Tahapannya. Kalau yang saya ketahui kan ada pengajuan oleh Bapak Menteri, kemudian ada pembentukan panja, kemudian pembahasan dengan teman-teman PHU, yang kemudian tanggal 27 ada kesepakatan, ada kesimpulan tentang penetapan BPIH. Namun proses di antara awal dengan pada saat itu saya tidak mengetahui karena tidak ikut dalam proses tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan meneruskan apa yang disampaikan Pak John itu. Jadi saudara Irjen ini harusnya tahu prosesnya. Ya. Kenapa ini muncul kuota haji 241.000, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Itu akhirnya ketemu namanya biaya hajinya berapa. Jadi saudara jangan tadi menyampaikan persoalan ini berdasarkan tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan. Bahwa proses untuk penyelenggaraan haji itu dimulai dari kuota haji, tadi saudara Irjen sampaikan, dan menjadikan itu dibawa ke panja haji. Dan panja haji itu sudah dibahas siang, pagi, siang, sore, malam, termasuk presentasi, yaitu saudara Direktur Pelaksanaan Haji Luar Negeri, saudara Subhan, yang tahu tentang situasi dan kondisi di Mina. Saudara Subhan menyampaikan bahwa ini sudah sesuai, cocok dengan nomor 2, nomor 3 yang warna oranye, cukup untuk jamaah haji reguler 92%. Sudah ini clear. Akhirnya ini sudah putus, dibawalah keputusan itu menjadi biaya hajinya sekian, dibawa ke raker Pak. Rapat kerja ada Bapak, benar nggak? Kerja 27 ya ada Pak? Iya ada kan? Ada. Nah di rapat kerja itu keputusan mengikat Pak. Tidak ada istilah mengulang lagi. Berdasarkan ini tidak cukup mengulang lagi, nggak bisa. Jadi saudara harus tahu itu. Siap. Jadi kalau saudara tadi pernyataan dengan Pak John, seakan-akan saudara ini melindungi daripada institusi Kementerian Agama, melecehkan DPR. Ini Pak. Jadi saudara Irjen, saudara itu harus tahu ini. Ya, proses itu, dan itu terjadi Menteri Agama melakukan pelanggaran yang seharusnya Irjen menegur.
Tapi saudara tidak melakukan peneguran. Benar nggak? Ya benar nggak? Irjen nggak boleh menegur menteri, Pak. Mengingatkan. Mengingatkan. Kalau Irjen menegur direktur itu boleh, atau dirjen. Gitu, Pak. Menegur dirjen nggak? Ya itu yang tadi tanggal 13 itu ya apa secara yang 13 Maret itu yang saya ingatkan, saya tanya kenapa ini gak apa namanya gak sesuai dengan kesepakatan yang tanggal 27 November itu forum resmi atau nggak forum resmi. Jadi setelah rapat ya kan, kita rapat kerja itu ya keluar rapat ya saya tanya lah gitu secara informal. Saudara tahu nggak itu mengalihkan, itu merupakan satu mengalihkan pelayanan. Saudara kan mengatakan bahwa saya hanya mengawasi pelayanan. Pelayanan termasuk kuota haji yang diambil dari kuota haji reguler diambil, itu termasuk pelayanan. Ya, jadi tidak hanya pelayanan di Mekah, di Arafah, di hotel, nggak hanya itu. Ya, daftar tunggu sampai 40 tahun itu bagaimana kita perjuangkan sampai jangan sampai terjadi sampai 40 tahun, itu termasuk kuota tambahan, itu sangat mengurangi daripada daftar tunggu. Tapi saudara tidak ada melakukan itu. Itu ya. Jadi itu pimpinan, saya kira singkat itu beliau biar paham dan terima kasih Bang. Nanti ini akan jadikan concern saya untuk tahun depan supaya hal-hal seperti ini akan menjadi bagian dari proses pengawasan kami gitu. Tahun depan ini lagi ada ibadah haji lagi kan. Enggak, tapi yang perlu diperjelas di sini Bapak-bapak sekalian pemahamannya, Irjen ini masuknya di pre-kegiatan atau di post-kegiatan. Jadi kita jangan overestimate bahwa Irjen ini segala-galanya. Karena kan Irjen ini biasanya masuk di pasca kegiatan baru masuk biasanya gitu loh. Nah, itu yang pingin saya ini yang perlu kita catat. Ini sebetulnya tak bagi rata dulu semua partai, nanti kalau masih ada waktu baru partai yang sudah bertanya baru ini. Sekarang Pak Wisnu. Ya, silakan Pak Wisnu. Enggak, Pak, yang ini semua dulu supaya keadilan dulu. Sahabat partai, kalau orang nggak mau bertanya yang jangan di ini lah. Enggak, Bapak mau gunakan haknya enggak? Ada. Ah, sudah, itu kalau nggak gunakan tak lempar nanti ya. Terima kasih pimpinan, Pak Irjen sebagai saksi. Saya terus sambil menyimak, browsing dan mencari bahwasanya ternyata sudah disebutkan dalam keputusan Inspektoral Jenderal Kemenak 69 tahun 2022 bahwa Anda itu memiliki tugas pengawasan, dan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah Anda mengakui bahwa Anda lalai dalam hal ini? Tidak melakukan hal tersebut, hanya pembicaraan informal saja tanpa Anda punya struktur loh di situ. Sebagai ada bagan, saya lihat di strukturnya ada pengawasan internal. Apakah ini tidak Anda lakukan? Ya itu karena yang saya sebutkan tadi bahwa ketika kita mengawasi itu kan ini ketika kita merencanakan sebuah pengawasan itu kan tentu memperhatikan juga pertimbangan yang tadi saya bilang risiko. Kenapa risiko itu kita
pertimbangkan karena memang ada keterbatasan yang kita miliki gitu. Apakah Resiko dalam hal apa yang Anda maksud? Risiko aktivitas kegiatan ya, jadi kalau di haji itu kita melihat tujuan haji itu adalah pada akhirnya itu menciptakan bagaimana menyelenggarakan haji yang pada akhirnya akan membuat jamaah puas. Itu kan pada akhirnya tujuan berhaji itu ya, tentu dengan memberikan ajas-ajas penyelenggaraan haji seperti masalah keselamatan, keamanan, kemaslahatan dan lain sebagainya. Jadi tentu kalau kita lihat itu berdasarkan pengalaman selama ini kan yang kita namakan dengan risiko manajemen risiko. Nah kalau kita lihat selama ini risiko yang mempengaruhi tingkat kepuasan jamaah itu kan lebih banyak karena layanan gitu. Nah oleh karena itu yang saya sampaikan tadi. Oke, cukup. Ya. Anda paham kan dengan undang-undang? Maksudnya kan ini peraturan perundang-undangan yang harus Anda laksanakan. Anda paham di situ. Siap. Nah, terkait penyalahgunaan di mana sudah ada hasil raker terus kemudian Anda juga melihat di situ tidak sesuai dengan hasil raker, menurut saya ini juga beresiko. 5,3 juta jamaah yang semakin mundur antriannya ada. Anda tahu nggak 11 tahun sampai 48 tahun antriannya? Dan tadi itu baru 0 tahun dia berangkat. Ini beresiko loh ini. Nunggu itu juga beresiko sehingga jamaah tidak bisa jadi berangkat. Ini adalah tugas Anda nih sebagai inspektoral jenderal yang memiliki bagan begitu luas, memakan banyak anggaran. Apa fungsi Anda? Saya lihat di sosial media, di berita-berita Anda memuji-muji aja. Layanan lebih bagus. Terus Anda itu sebagai kalau dalam sebuah perusahaan kan quality control, quality assurance. Apa yang Anda lakukan dalam hal ini? Kenapa nggak ada rilis Anda bahwa ini tidak benar, ini harus dibetulkan? Kenapa Anda loloskan semuanya aja? Terima kasih. Tolong dijawab. Ya itulah yang saya sebutkan kalau ini karena ini memang kemarin tidak yang saya sebutkan tadi dari awal kami menyadari inilah mungkin juga kelemahan kami di Irjen bahwa yang tidak memberikan fokus perhatian. Anda berani nggak? Ini masih dalam tugas dan fungsi Anda. Anda melakukan teguran kepada direktorat terkait kesalahan yang dia lakukan. Anda berani nggak? Ya, nanti kita akan tidak menunggu tahun depan, sekarang. Nah, ini masih masa evaluasi dan masih masa pansus, sangat tepat sekali kalau Anda melakukan hal tersebut. Ya, ini apabila memang nanti ini diperintahkan oleh pansus, kita akan tindak lanjuti dengan tentu dengan melakukan Anda investigasi. Baca lagi tupoksi Anda, tusi Anda. Siap. Kenapa Anda nunggu perintah? Anda mestinya jemput bola dong. Ngapain harus tunggu bola? Ya, siap. Ya, siap. Cukup Pak ya. Silakan Pak Arteria, silakan Pak. Oh silakan Pak Maman. Pimpinan mohon dicatat sekretariat, beliau akan melakukan tindakan-tindakan sebagai inspektorat. Oh ya kan ada rekamannya, nanti ada berita acara, ada manuskripnya, ada transkripnya. Ya. Nah, tenang saja Pak Wisnu ya. Insya Allah Pak. Silakan Pak Maman. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Arteria. Saudara saksi, ada 3 poin yang menurut saya sangat tidak etis. Pertama, ketika Anda mengatakan bahwa kuota ini nggak jadi isu, maka saya tidak terlalu perhatian. Anda menganut paham no viral, no justice, seperti itu. Padahal seperti yang dikatakan teman-teman, pengawasan Anda itu harus mulai dari kenapa sampai ada kuota haji khusus 50%, lalu kenapa ada haji khusus yang 0% dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, sampai sejauh mana fungsi Irjen itu untuk
paling tidak mengingatkan bahwa ada pelanggaran khusus seperti itu. Nah, yang kedua yang membuat kami kecewa itu adalah pernyataan Anda, kuota itu soal manajemen, kami tidak akan masuk ke sana. Ini salah. Bapak harus ingat, perubahan kuota akan merekonstruksi keuangan yang disetorkan BPKH. Nah, di sana aja udah ada pertanggungjawaban Anda. Lalu apa yang dilakukan oleh Irjen soal keuangan haji ini kalau tidak sesuai dengan keputusan rapat? Nah, yang terakhir, yang terpenting menurut saya adalah pernyataan Anda bahwa saya sudah meminta kok teman Dirjen PHU untuk melakukan komunikasi dan sebagainya. Toh nanti kalau ada komunikasi pasti ada jalan keluar. Itu menganggap bahwa kami akan kompromi ketika melanggar konstitusi. Konstitusinya pasal 64 di poin 2 itu adalah soal 8%, Pak. Jadi tidak ada yang namanya 50% untuk haji khusus itu. Nah, 3 poin ini sebenarnya membuat satu pertanyaan penting. Sampai sejauh mana tanggung jawab dan moralitas Bapak sebagai Irjen dalam menjaga institusi bernama Kementerian Agama? Jangan sampai Kementerian Agama segala urusan diurus oleh Kementerian Agama kecuali satu, moralitas agama yang hilang karena Irjennya aja tidak sanggup untuk melakukan fungsi keirjenan. Demikian pimpinan, terima kasih. Ini pertanyaan atau statement tadi? Oh, pertanyaan. Silakan Pak, monggo Pak. Karena mirip statement tadi itu. Ya, tentu kami berusaha akan semaksimal terus ya untuk memberikan pengawasan yang cukup ketat terhadap penyelenggaraan haji ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa pengawasan terhadap haji juga menjadi bagian dari ibadah kita. Ya tentu juga harus kita berikan concern yang cukup maksimal. Dan kemarin kalau kita lihat itu, kami itu kalau di kota itu sebenarnya lebih banyak fokus itu juga di serapan kuota haji reguler yang kita pantau secara tiap hari di setiap embarkasi itu. Ya alhamdulillah kemarin di haji reguler itu hanya bersisa sekitar 45 seat, yang sehari sebelumnya itu 800-an, 1000 gitu. Jadi dengan pengawasan yang ya mungkin itu juga menjadi bagian catatan ke depan gitu. Yang tidak terabsorb hanya 45. 45 yang di reguler tapi ya. Makasih Pak Maman. Oke.